Di sebuah ruangan tanpa jendela di kawasan Petak 9, Jakarta Barat, pada penghujung tahun 1967, sekeping uang berpindah tangan. Tidak ada yang istimewa pada malam itu. Denting koin, kepulan asap, wajah-wajah dingin yang menatap kartu di bawah cahaya kuning. Sebuah transaksi kecil di antara ribuan transaksi serupa. Namun uang itu, uang yang baru saja kalah di meja itu, tidak akan berhenti di sana. Beberapa tahun kemudian, uang yang sama akan mengeras menjadi aspal di jalan-jalan protokol, akan menjelma menjadi tembok ribuan ruang kelas, akan tumbuh menjadi taman, menjadi panggung kesenian. Bahkan, inilah letak ironi yang paling pahit, menjadi dinding masjid tempat orang bersujud. Inilah kisah tentang seorang jenderal yang memilih mengotori tangannya sendiri, tentang seorang pemimpin yang dengan sadar menggadaikan namanya, bahkan dalam keyakinannya sendiri, menggadaikan keselamatan jiwanya, demi sebuah kota yang nyaris mustahil diselamatkan. Namanya Ali Sadikin, dan inilah cara ia membangun Jakarta. Creates no pollution, no noise, does not destroy the road. Untuk memahami keputusan itu, kita harus kembali ke tahun 1966, ke sebuah ibu kota yang sedang sekarat. Indonesia baru saja melewati salah satu periode paling berdarah dalam sejarahnya. Tragedi 1965 belum mengering. Inflasi meliuk liar hingga ratusan persen. Dan Jakarta, kota yang oleh Soekarno disebut sebagai mercusuar perjuangan bangsa, pada kenyataannya adalah sebuah paradoks yang menyedihkan. Di balik retorika kemegahan, sekitar 3 juta penduduknya berdesakan di pemukiman kumuh. Sanitasi buruk, air kotor, penyakit yang menjalar dari gang ke gang. Jalan-jalannya berlubang, sekolah tak cukup, dan di kas pemerintah daerah, di tempat yang seharusnya menjadi sumber harapan, yang tersisa hanyalah angka yang nyaris memalukan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta saat itu, 60 juta rupiah. Itu sudah termasuk pajak dan subsidi pusat, sebuah angka yang untuk membangun kota berpenduduk jutaan, tak ubahnya secangkir air untuk memadamkan api kebakaran hutan. Dalam kekacauan ini, Soekarno menempatkan seorang prajurit, Ali Sadikin. Lahir di Sumedang, 7 Juli 1927, adalah seorang letnan jenderal Korps Komando Angkatan Laut, seorang militer berwatak keras, lugas, terbiasa dengan disiplin dan perintah, bukan dengan kompromi politik. Sebelumnya ia duduk sebagai menteri di kabinet, kini ia diberi sebuah kota yang nyaris bangkrut, dan satu mandat yang sederhana sekaligus mustahil, membangun. Bangun dengan apa? Itulah pertanyaan yang akan mengubah segalanya. Seorang prajurit yang dihadapkan pada tembok cenderung tidak mundur. Ia mencari celah, dan Ali Sadikin mulai mendatangi para pejabat senior, menanyakan satu hal yang sama berulang-ulang. Dari mana datangnya uang? Jawabannya datang dari sekretaris daerah, seorang ahli hukum bernama Jumadidin. Ia menunjukkan kepada sang gubernur sebuah pasal yang selama ini tidur dalam lembaran undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957. Sebuah aturan yang membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak atas izin perjudian. Di titik inilah, di persimpangan antara keputusasaan finansial dan sebuah celah hukum, lahir gagasan yang menghantui nama Ali Sadikin seumur hidupnya. Logikanya dingin, dan justru disitulah letak kekuatannya. Judi, kata Bang Ali, sudah ada di Jakarta. Liar, gelap, tak terkendali, dan keuntungannya mengalir ke kantong para bandar, tanpa setetes pun masuk ke kas negara. Pertanyaannya bukan lagi judi boleh ada, judi sudah ada, tapi pertanyaannya adalah, siapa yang mengambil keuntungannya? Maka ia memutuskan, daripada dibiarkan liar dan sia-sia, lebih baik judi diatur, dilegalkan, dan keuntungannya disedot untuk membangun kota. Inilah inti dari seluruh kisah ini. Ali Sadikin tidak pernah berpura-pura bahwa judi itu baik. Ia tahu betul, ia sedang melangkah ke wilayah abu-abu yang berbahaya. Pada 26 Juli 1967, Ali Sadikin menerbitkan surat keputusan yang melarang perjudian liar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Pelarangan, bukan pelegalan. Tapi pelarangan itu hanyalah pintu masuk. Yang dilarang adalah judi yang tak terkendali, yang gelap dimatikan, agar yang resmi bisa dinyalakan. 2 bulan kemudian, kasino pertama dibuka di kawasan Petak 9, Jakarta Barat. Lalu mesin itu berputar, lotre totalisator, loto, huahue, permainan tebak-tebakan yang akrab di kalangan masyarakat Tionghoa. Satu demi satu, bentuk perjudian yang dulu bersembunyi di lorong-lorong gelap, kini berdiri di bawah pengawasan negara. Dan pengawasan itu nyata, lewat surat keputusan Gubernur nomor 805 tahun 1967
dibentuk sebuah tim pengaman dan pengawasan. Tugasnya memastikan bahwa kawasan judi tidak terbuka untuk semua orang. Disinilah Bang Ali membangun sebuah benteng moral untuk dirinya sendiri. Judi, tegasnya, hanya untuk kalangan tertentu, terutama warga keturunan Tionghoa yang menganggap permainan itu bagian dari way of life mereka. Daripada mereka menghaburkan uang di meja-meja Makau, kata Ali, lebih baik uang itu berputar di Jakarta dan pajaknya membangun kota. Soal warga muslim yang nekat berjudi, dengan enteng ia menjawab, itu bukan urusan gubernur, itu urusan kadar keimanan orang itu sendiri. Tetapi tembok logika tidak pernah cukup untuk menahan badai moral, dan badai itu datang. Para ulama bergerak, kritik berubah menjadi kecaman, dan dari mulut ke mulut, melekatlah dua julukan yang kini mengikuti Ali Sadikin hingga ke liang kubur. Gubernur judi, dan yang lebih menyakitkan, gubernur maksiat. Label itu tak hanya berhenti pada dirinya, ia merembas ke keluarganya, bahkan istrinya, Nani, seorang dokter gigi yang dengan hangat dipanggil warga Mpok Nani, ikut merasakan cibirannya. Namun disinilah karakter sang prajurit terlihat utuh. Ia tidak mundur, ia tidak minta maaf. Dengan getir, ia pernah berkata bahwa ia rela masuk neraka dengan keputusannya, asalkan rakyat Jakarta tidak lagi kelaparan, tidak lagi terbelenggu kebodohan akibat kemiskinan. Bagi sebagian orang itu kesombongan, bagi yang lain itu pengorbanan. Dan mungkin keduanya benar. Lalu terjadilah sesuatu yang sulit dibantah, bahkan oleh para pengkritiknya yang paling keras. Jakarta berubah. Dari kas yang hanya dulu 60 juta, kini mengalir dana untuk membangun. Ali Sadikin mengklaim telah mendirikan sekitar 2.400 gedung sekolah, memperbaiki lebih dari 1.200 km jalan raya di kota yang dulu jalanannya berlubang, membangun puskesmas, memperbaiki kampung-kampung kumuh lewat proyek Muhammad Husni Tamrin, mendirikan masjid, dan menanam penghijauan. Sebagiannya, kata Ali Sadikin dengan jujur, adalah hasil judi. Dari uang yang sama, lahirlah landmark-landmark yang hingga kini menjadi jantung kebudayaan ibu kota. Taman Ismail Marzuki, pusat kesenian megah yang berdiri di bekas kebun binatang Cikini, sebuah kemewahan yang nyaris mustahil mengingat ekonomi Indonesia saat itu. Taman Impian Jaya Ancol, kebun binatang Ragunan, proyek Senen, penataan jalan protokol MH Tamrin, dan sebuah pesta rakyat tahunan yang ia gagas untuk merayakan hari jadi kota, yang kita kenal sekarang sebagai Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair, yang setiap tahun dibuka mendekati tanggal 22 Juni. Tetapi ada satu kepingan dalam mozaik ini yang melampaui semua perdebatan, yang begitu pekat ironinya, hingga terasa seperti puisi gelap. Sebab di antara semua yang ia bangun dari uang judi, Ali Sadikin juga membangun rumah ibadah, masjid, tempat orang mengadahkan tangan, memohon ampun, mengutuk segala yang haram, berdiri di atas fondasi yang sebagiannya dibayar oleh meja judi di petak 9. Inilah warisan Bang Ali yang paling nyata, sebuah kota yang dibangun tepat di batas antara kebaikan dan keburukan, batas yang begitu kabur hingga sulit dibedakan. Tidak ada mesin yang berputar selamanya. Memasuki tahun 1970-an, tekanan terhadap perjudian meningkat di tingkat nasional. Apa yang di Jakarta dibingkai sebagai pragmatisme demi pembangunan, di mata pusat dan masyarakat luas, semakin terlihat sebagai luka moral yang menganga. Persoalan judi merebak hingga ke daerah lain, penolakan menguat. Pada tahun 1974, lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban penjudian, palu itu jatuh. Perjudian dilarang secara nasional, mesin uang yang selama bertahun-tahun menopang pembangunan Jakarta dimatikan. Era itu berakhir, tetapi pertanyaannya tetap menggantung di udara, tak terjawab sampai hari ini. Apakah pelarangan itu adalah kemenangan moral, pemurnian sebuah kota dari sumber pendapatan yang kotor? Ataukah itu kekalahan pragmatisme, sebuah kota yang lebih memilih tangannya bersih daripada hasil yang nyata? Ali Sadikin sendiri tak pernah menyangkalnya. Ia mencatat bahwa hasil judi itu ia masukkan ke dalam APBD, dalam pos pendapatan khusus, agar bisa diawasi oleh anggota dewan, agar jelas kemana uang itu mengalir, bukan ke kantong pribadi, tetapi ke jalan, ke sekolah, ke kota. Bang Ali turun dari kursinya pada tahun 1977. Ia wafat pada 20 Mei 2008. Tetapi kota yang ia bangun masih berdiri. Setiap kali warga Jakarta melintasi jalan protokol, menonton sebuah pertunjukan di Taman Ismail Marzuki, atau berkunjung ke Ancol, mereka berjalan di atas warisan seorang gubernur yang memilih mengotori tangannya sendiri. Sejarah jarang memberi kita pahlawan yang sempurna. Lebih sering, ia memberi kita manusia dengan segala perhitungan, kompromi, dan beban yang mereka pikul sendiri.
Ali Sadikin tidak pernah meminta maaf dan tidak pernah menyembunyikan dari mana asal uang yang membangun kotanya. Saat dunia menjulukinya gubernur maksiat, ia tetap diam, tanpa dalih, tanpa pembelaan. Ia hanya menyerahkan penilaian atas dirinya bukan kepada manusia, melainkan kepada Tuhan. Sebuah kota berdiri, jutaan orang berjalan di atasnya, belajar di sekolah-sekolahnya, tertawa di taman-tamannya, dan hanya satu orang memilih menanggung dosanya.